Lajur neraka Lionel Messi di Piala Dunia Klub, jumpa mantan terganas, lalu ditunggu sang pembantai. Lionel Messi ibarat harus melalui lajur neraka setelah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia Klub 2025 bersama Inter Miami. Sang raja trofi Ballon d'Or memimpin Los Garzas, si Bangau, ke fase gugur sebagai runner-up grup A. Konsekuensinya, Inter Miami akan menghadapi Paris Saint-Germain. Musuh yang satu ini istimewa dalam berbagai segi. PSG bisa dibilang rival yang paling ingin dihindari tim-tim benua Amerika di Piala Dunia Klub 2025. Titel juara Liga Champions musim lalu menjadi alasan pertama Paris layak disebut kontestan paling ganas. Apalagi pasukan Luis Enrique meraihnya dengan menghancurkan Inter Milan 5-0 pada final di Munich. Di pihak lain, Lionel Messi DKK mewakilkan sebuah rekor sebagai wakil pertama CONCACAF yang melaju sampai tahap ini. PSG menjadi mantan yang menghadirkan kisah tak menyenangkan bagi sang mega bintang Argentina. 2 musim yang kelam menyertai perjalanan Messi saat berseragam Paris. PSG menampungnya pada 2021 setelah Messi hengkang dari Barcelona akibat kegagalan memperpanjang kontrak. Tiba dengan segudang harapan, kontribusi Messi terhadap 2 gelar Liga Prancis dan Piala Super dirasa tak cukup oleh publik Les Parisiens. Hal ironis, pria yang baru saja merayakan ulang tahun ke-38 pada 24 Juni kemarin menerima cemoohan dari fan PSG sendiri, terutama menjelang akhir masa baktinya. Messi dianggap tidak sepenuh hati membela Paris. Dampaknya, si kutu secara belak-belakan mengaku tidak merasakan kenyamanan tinggal di Paris, selain karena kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan budaya sekitar. Wajar apabila duel melawan PSG nanti menjadi kesempatan Messi membalas perlakuan tak menyenangkan itu. Masalahnya, dia dan Inter Miami dalam posisi tidak diunggulkan buat mewujudkan misi tersebut. Kalaupun si Bangau secara mengejutkan mampu membalikkan prediksi dengan menyingkirkan Paris, satu rival mengerikan lainnya berpotensi menunggu Leo Messi di perempat final. Mereka ialah Bayern München. Di Rotten berpeluang lolos ke perempat final jika mampu mengalahkan Flamengo di babak 16 besar. Potensi perjumpaan Messi dan Bayern menguak kembali memori pembantaian di Lisabon 2020. Kala itu Messi yang masih membela Barcelona dihancurkan Bayern dengan skor 2-8 pada perempat final Liga Champions. Sang raksasa Jerman memegang rekor sebagai klub yang paling sering mengalahkan Messi dalam karier gemerlapnya di Liga Champions. Jumlah kekalahannya mencapai 5 kali. Tren Bayern sebagai mimpi buruk bahkan menular setelah dia pindah ke PSG. Walhasil, trauma akan kehancuran itu barangkali menyertai peluang skenario perjumpaan Miami versus Bayern. Bagaimana bila Bayern berhasil juga dilibas pasukan Javier Mascherano? Melihat lajur turnamen mereka yang disesaki klub raksasa, ada pula kans Inter Miami bertemu musuh reguler Messi zaman dulu di El Clasico Real Madrid. Tentu saja skenario ini juga disertai kemampuan Los Blancos melewati adangan musuh-musuhnya. Real Madrid melaju ke babak 16 besar sebagai pemuncak klasemen grup H. Armada Xabi Alonso secara beruntun akan bersua Juventus, kemudian Dortmund Schalke Monterrey jika lolos ke perempat final. Jadwal babak 16 besar Piala Dunia Klub 2025 akan digelar pada 28 Juni 1 Juli. Adapun rangkaian fase perempat final berlangsung pada 4-5 Juli. Messi tidak tersenyum, tidak memberi komentar diplomatis seperti biasanya. Kali ini, wajahnya dingin, mata tajam penuh dendam, dan tutur katanya menggetarkan ruang konferensi pers. Sejak kepergiannya dari Paris, banyak yang mengira Messi telah melupakan kenangan pahit bersama PSG. Tapi kenyataannya, luka itu belum sembuh. Di Parc des Princes, Messi bukan hanya merasa tak dihargai, ia merasa dikhianati, dicemuh di kandang sendiri,
diabaikan dalam keputusan tim, dan bahkan dijadikan kambing hitam ketika PSG gagal di Eropa. Bagi Messi, laga menghadapi PSG bukan sekadar pertandingan, ini adalah pembalasan pribadi. Kalian pikir saya akan diam saja melihat mereka terus menghina nama saya? Kali ini, mereka akan melihat versi saya yang sesungguhnya, ujar Messi, dengan nada suara yang tak pernah terdengar selama kariernya di Inter Miami. Laga melawan PSG di Piala Dunia antar klub 2025 membuat atmosfer latihan Inter Miami berubah total. Messi tak lagi lembut dan santai. Ia menjadi pemimpin yang keras, tegas, bahkan meledak-ledak saat pemain muda melakukan kesalahan kecil. Jika kalian pikir laga ini hanya tentang klub Amerika melawan klub besar Eropa, kalian salah besar. Ini tentang saya, ini tentang kehormatan. Di sisi lain, kubu PSG mulai merasa tekanan meningkat. Beberapa pemain, terutama ex-rekan setim Messi seperti Marquinhos dan Donnarumma, tahu persis bahwa Messi dalam mode balas dendam adalah sosok yang menakutkan. Bahkan rumor dari Paris menyebutkan pelatih PSG sempat menggelar rapat internal khusus membahas cara menahan Messi. Messi bukan pemain MLS biasa, dia adalah legenda yang sedang terbakar api dendam. Dan jika kita lengah, kita akan dibantai, ujar salah satu staf PSG yang tak mau disebutkan namanya. Seluruh dunia menanti bukan hanya untuk melihat siapa yang menang, tapi juga bagaimana Messi akan melampiaskan amarahnya di lapangan. Para analis menyebut ini akan jadi laga paling emosional dalam sejarah Piala Dunia antar klub. Banyak fans menyebutnya sebagai final dendam pribadi, meski ini baru babak perempat final. Lionel Messi Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient.